Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di pagi Kamis ini. Tentu kita bersyukur ini adalah bentuk kebaikan Tuhan buat saudara dan saya. Mari kembali kita maknai kebaikan Allah ini dengan bersedia untuk menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau hadirkan kami di hari yang baru untuk kami kembali menjalankan tugas tanggung jawab kami. Berkenan Tuhan sertai kami di sepanjang hari ini, agar dengan bersama Engkau kami dapat mengerjakan tugas-tugas kami dengan baik. Oleh karena itu Tuhan, anugerahkan kami firman-Mu yang sebentar kami baca dan renungkan bersama, agar lewatnya kami dimampukan untuk mengerti bagaimana mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah di sorga, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 8 ayat 4 sampai 21. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah. Dan aku sedang mengejar Zeba dan Salmuna, raja-raja Midian. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Zeba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Lalu kata Gideon, kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Zeba dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Sementara itu Zeba dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yokbeha, lalu memukul kala tentara itu. Ketika tentara itu menyangka dirinya aman, Zeba dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Zeba dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai beraikannya. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon, 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Zeba dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Zeba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu? Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu. Ia mengambil duri padang gurun dan onak dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu.
Kemudian bertanyalah ia kepada Zeba dan Salmuna, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, saudara-saudarakulah itu, anak-anak ibuku, demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yeter anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut, ia masih muda. Lalu kata Zeba dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan peranglah kami, sebab seperti orangnya demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Zeba dan Salmuna. Kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, yaitu menolong sesama. Saudaraku, wacana untuk menolong sesama manusia tentu kita akui bukan baru kali ini menjadi sesuatu yang diperintahkan untuk kita lakukan. Kenapa demikian? Karena jauh sebelum kita merenungkan firman ini, ajakan untuk menolong sesama itu sudah ada. Bahkan kalau kita ingat di zaman Yesus, di sana pun Yesus mengajarkan kepada kita lewat tulisan firman di Injil Matius 22 ayat 39, dikatakan di sana, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya saudaraku, penyataan kasih itu sebenarnya bukan ditujukan saja kepada sesama kita, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena semua manusia membutuhkan sesuatu yang bisa menjadi kekuatan baginya untuk melangkah, menyusuri kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Nah, bisa dibayangkan saudaraku, kalau kemudian seseorang tidak bisa memahami dirinya dalam pengertian bagaimana dia memperlengkapi dirinya untuk bisa masuk dalam peperangan hidup yang real atau nyata. Paling tidak dia mempersiapkan mentalnya, moralnya, imannya untuk menjadi kekuatan baginya, ibarat orang yang berperang menjadi senjata baginya di dalam menghadapi situasi hidup yang penuh dengan rintangan itu tadi. Jadi saudaraku, bisa kita katakan upaya memanusiakan manusia seperti yang diajarkan oleh Yesus itu konteksnya tidak hanya diri kita kepada orang lain, tapi diri kita kepada diri kita sendiri juga. Tentu ini baik saudaraku untuk kita renungkan, karena ada banyak orang tidak mengenali dirinya, sehingga dia tidak tahu bagaimana dia mendemonstrasikan dirinya dalam kualitas yang dia miliki untuk menghasilkan sesuatu yang berdampak baik bagi dirinya ataupun orang lain. Tidak terhitung jumlahnya saudaraku, orang-orang yang menjerumuskan dirinya karena pengertian yang salah yang ada padanya. Nah, ini yang mau diceritakan di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, tentang bagaimana ajakan Gideon kepada orang-orang Sukot dan kepada orang-orang Penuel yang tidak memahami dirinya, bagaimana dia harus memberdayakan sesuatu yang baik terhadap sesamanya dan juga tentu untuk dirinya. Karena ketika mereka tidak mengindahkan apa yang diminta oleh Gideon, itu juga akan berdampak buruk untuk dirinya.
Saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita tahu bagaimana kita memberdayakan diri kita dalam kekuatan yang ada pada kita benar-benar untuk sesuatu yang baik, demi untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Nah, mari kita lihat saudaraku, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-9 dikatakan begini. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Zeba dan Salmuna, raja-raja Midian. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Zeba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Lalu kata Gideon, kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Zeba dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri pedang gurun dan onak. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Dari cerita ini saudaraku, kita lihat bagaimana karena orang-orang Sukot dan orang-orang Penuel tidak memahami apa yang baik untuk dirinya, sehingga dia melawan atau melanggar apa yang diperintahkan oleh Gideon. Hal ini saya pikir menjadi pembelajaran baik kepada kita saudaraku. Karena sadar atau tidak, terkadang kita bersikap sama seperti orang Sukot dan orang-orang Penuel. Kita menunda-nunda apa yang seharusnya bisa kita lakukan hari itu untuk menyatakan kebaikan kepada orang lain. Tapi karena 1000 macam alasan yang kita munculkan dan membenarkan langkah kita untuk menunda perbuatan baik itu, sehingga saudaraku seringkali kita terjebak di dalamnya. Artinya kita kehilangan kesempatan yang baik untuk menerima sesuatu yang baik. Sebenarnya hari itu akibat perbuatan baik kita, kita pun memperoleh kebaikan. Tapi karena kita menundanya, dalam proses penundaan inilah segala sesuatu bisa terjadi kepada diri kita. Sehingga kita tidak mendapatkan apa yang baik, karena kita belum melakukan sesuatu yang baik. Ini saudaraku sederhana sekali untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan, supaya kita mengerti. Kenapa? Karena sikap orang-orang Sukot dan Penuel itu nyata. Pada akhirnya dalam bacaan selanjutnya, Gideon menghukum mereka, membunuh mereka, karena mereka lambat untuk melakukan sesuatu yang baik kepada tentara Gideon yang membutuhkan roti pada waktu itu. Nah, saya pikir saudaraku, upaya untuk memanusiakan manusia, baik diri kita ataupun orang lain, yaitu sesama kita, jangan pernah kita tunda. Kalau kita bisa lakukan hari itu, lakukan. Jangan pertimbangkan untung dan ruginya. Karena saya percaya apapun yang baik yang kita lakukan pasti menguntungkan, tidak akan merugikan. Kalaupun karena kebaikan kita mendapatkan kemalangan, tetapi pasti Tuhan akan ubah itu
menjadi sesuatu yang baik. Kalau kita tidak dapatkan di dunia ini, yang pasti kita dapatkan di sorga. Karena berbuat baik itu perintah Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Tidak ada yang salah setiap kali Tuhan yang perintahkan. Itu kan yang diimani oleh Ayub. Dia sabar untuk menerima apapun yang terjadi padanya karena kebaikannya. Walaupun orang lain, bahkan istrinya bilang, kutuki Tuhanmu, berhentilah engkau berbuat baik seperti yang dia perintahkan. Allah semacam apa yang engkau sembah ini, lihat keadaanmu. Tapi Ayub tidak mundur dari kesetiaannya, menyatakan kebaikan dalam hidupnya kepada Allah. Karena dia tahu apa yang Tuhan berikan dari perbuatan baiknya, walaupun dalam pandangan manusia itu buruk, tapi tetap bagi Ayub itu baik. Karena memang Tuhan punya kewenangan untuk memberi dan mengambil. Dan karena kesetiaan Ayub, saudaraku, Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Ini upah, ini buah dari orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang selalu mau melakukan perbuatan baik kepada sesamanya. Jadi saya pikir, saudaraku, ajakan tema khotbah kita menolong sesama dengan belajar dari sikap orang-orang Sukot dan Peniel benar-benar menjadi teladan baik bagi kita, supaya berbuat baik itu tidak punya alasan yang harus dibangun dengan pengertian kedagingan kita. Tapi berbuat baik itu adalah sebuah keharusan karena iman kita mengajarkan demikian. Jadi mari saudaraku, sepanjang kita bisa melakukan itu, lakukan. Kalau seandainya betul tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan kita, doakan. Pasti Tuhan kasih jalan. Ada orang lain yang bisa melakukannya. Itulah kekuatan manusia. Saling bersinergi. Saling dukung mendukung, topang menopang, saling mendoakan. Saya percaya tidak ada pekerjaan Tuhan yang tidak bisa diselesaikan kalau umat bersinergi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, karena itu saudaraku, kembali sekali lagi, mari kita menjadi orang-orang yang selalu bersedia untuk menolong sesama tanpa harus bertanya. Tapi pahamilah diri, kalau kita bisa lakukan, kalau memang tidak, katakan kepada Tuhan dan minta Tuhan hadirkan orang yang bisa. Maka saya percaya kita akan diberkati. Karena kita bisa mengenali diri kita dan kita bisa memahami orang lain. Selamat membuktikan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami di pagi ini. Kami bersyukur lewat pengalaman Gideon hamba-Mu bersama dengan tentaranya yang berhadapan dengan orang Sukot dan Peniel. Kami mengerti bahwa berbuat baik itu sesuatu yang wajib karena Engkau sendiri yang menginginkannya. Kami tidak meminta imbalan dari semuanya itu, tapi kami melakukannya dengan tulus, jujur, ikhlas, tanpa pamrih, yang semuanya demi untuk kemuliaan nama-Mu. Karena itu ya Allah, mari buat kami mengerti bagaimana kami harus berbuat baik dalam hidup ini demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Sehatkan tubuh kami, kuatkan fisik kami, teguhkan iman kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.